Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. I get a feeling there's gonna be a riot. I don't read the newspapers because they all have ugly prints. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's sword and gun day. Tomorrow never comes until it's too late. Could be sitting, taking lunch. The news will hit you like a punch. It's only Tuesday. What time is it? You never thought we'd Di ruangan ujian yang penuh ketegangan, setiap orang mencari cara agar bisa lolos. Ketika temanmu memberi celah untuk menyontek, kamu memilih tetap jujur. Bukan karena ingin terlihat alim, namun karena itu caramu menghargai diri sendiri. Ya baik, anak-anak, sesuai jadwal hari ini kita ada ujian ya. Silakan untuk buku-buku dan catatan apapun silakan ditaruh di kelas. Bapak, Ini untuk soalnya ya, anak-anak, silakan bisa dikerjakan dengan sendiri-sendiri dan jujur. Wah, ini kamu Bapak, ya bisa dikerjakan dengan waktu maksimal 30 menit dari sekarang. Ngomong dosennya sibuk sendiri. Ya baik anak-anak, karena waktunya sudah selesai, bisa dikumpulkan di meja Bapak ya. Ya, aku jadi mengatakan. Ya, terima kasih, kita cukupkan ujian pada kali ini dengan membaca doa. Ya, silakan akan bisa ulang langsung. Baik,
beresin pulau. Yang itu langsung keluar. Biar kata jalan kemana-mana. Kamu aneh banget sih. Bekas pendekan dong. Ya bukannya alim ya, cuma prinsip aja sih. Aneh banget sih, padahal dosen juga nggak tahu loh kalau kamu nyontek juga. Ya emang dosen nggak lihat, cuma kan Allah lihat. Jadi ya teman kesimpulannya tuh pembentukan perilaku beragama yang moderat itu dipengaruhi dari beberapa faktor. Ya. Ada faktor lingkungan, pendidikan, juga bagaimana mereka beragama. Dan teori pembelajaran sosial dan kognitif itu juga digunakan untuk bagaimana memahami perilaku beragama yang moderat itu terbentuk. Penerapan teori ini bisa dilakukan melalui pendidikan yang inklusif, role model yang baik, dialog antara agama juga selain itu pengembangan keterampilan kritis, pengalaman beragama yang positif juga termasuk, dan pemanfaatan media dan teknologi di mana mereka bisa menggunakannya dengan bijak. Dengan demikian, diharapkan kita semua bisa membentuk individu yang memiliki perilaku beragama yang moderat, toleran, dan damai. Dalam beberapa pertemuan terakhir, terdapat salah satu anggota yang kerap berhalangan hadir. Ketidakhadirannya bukan karena menjauh, melainkan karena kesibukan mengikuti kegiatan. BTW, maaf ya aku jarang ikut nongkrong sekarang. Jadi sih sekarang aku jarang banget jadi nongkrong, bagus kenapa ikut pengajian. Ya ngapain sih kamu ikut kajian terus? Enggak sih, sebenarnya kayak gitu malah bikin hati aku tenang tau. Terus aku bisa melihat pandangan baru gimana. Oh jadi gitu alasannya. Ya minimal kabar-kabar dulu lah ya. Yaudah maafin aku ya, ntar kalau misalkan ada kajian lagi aku kabarin kalian deh. Oke, dari video tadi kita bisa mengabarkan tokoh utama menunjukkan kepribadian yang terbuka, keseimbangan, dan toleransi. Ia memiliki komitmen terhadap kegiatan rohani tanpa menutup diri dari pergaulan dan teman-temannya. Sikapnya yang santai dan tidak menghakimi menunjukkan kematangan dalam mengolah waktu, nilai, dan hubungan sosial. Mencerminkan pribadi yang dewasa, serta moderat dan berimbang antara kehidupan spiritual dan sosial. Bruh. Pada suatu pagi di sebuah ruang kelas, suasana belajar tampak berjalan sebagaimana mestinya. Namun, ketenangan itu berubah ketika salah satu seseorang siswa menyadari bahwa buku zikir miliknya telah hilang. Dari peristiwa kecil itulah muncul pelajaran besar tentang arti kejujuran, saling menghormati, dan pentingnya menahan prasangka di tengah perbedaan keyakinan. Buku zikir gue di mana ya? Kok nggak ada sih? Dicuri ini paling di kelas sebelah.
bikin lagu ya. Loh, kok kamu nuduhnya aku sih? Orang nggak di aku kok. Aku aja kamu bosan bener kamu yang duduk di sini dekat sama saya. Rian, jangan nuduh kalau hilang ya dicari. Gampang banget kamu ngomong. Kamu tahu ini buku apa? Ini buku zikir, penting buat saya. Apaan sih kalian? Dari tadi berantem mulu. Mending kalau ada yang hilang kita cari bareng aja biar cepat ketemu. Yuk, kita cari bareng aja. Ayo. Kalian lagi nyari apa? Jadi gini Pak, kan si Rian kan kehilangan buku zikirnya, terus dia malah nuduh Dio. Masa Rian nuduh Dio ngambil bukunya gara-gara Dio beda keyakinan Pak? Yan, menghormati agama sendiri itu wajib, tapi menghormati orang lain juga sama pentingnya. Curiga tanpa bukti bisa menyakiti. Rian, ini bukan bukunya. Tuh ketemu bukunya. Maaf ya, tadi udah duduk kamu sembarangan. Ya nggak apa-apa, tak maafin. Lain kali jangan begitu ya. Iya. Inilah pentingnya toleransi. Jangan menilai berdasarkan agama. Kita satu kelas, satu keluarga belajar. Nah, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video tadi. Kesimpulan dari video tersebut yakni menunjukkan bahwa prasangka dan curiga hanya karena perbedaan agama dapat menimbulkan konflik dan menyakiti perasaan saja atau perasaan orang lain. Nah, tadi Rian yang kehilangan buku zikirnya langsung menuduh temannya yang berbeda agama. Padahal kenyataannya buku itu hanya jatuh dan tidak ada yang mengambil. Setelah kebenaran terungkap, Rian menyadari bahwa menghormati sesama, saling percaya, serta tidak menilai orang berdasarkan keyakinan adalah bagian penting dari moderasi beragama. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Terima kasih.